Ada 3 pertandingan di babak grup yang kita sudah lewatin dan kenyataannya kita merebut 3 poin yang akhirnya kita berada di babak berikutnya, di babak 16 besar. Tapi kali ini Indonesia telah memperlihatkan permainan yang luar biasa. Di babak pertama khususnya, Indonesia memperlihatkan kelasnya, mereka pantas meraih 3 poin dari Vietnam. Ada yang mengatakan, Indonesia masuk ke babak 16 karena bantuan orang lain. Tidak. Indonesia masuk ke babak 16 karena dengan perjuangan sendiri, dengan merebut poin, menang atas Vietnam. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Masih dengan spesial edisi dari New York. Alhamdulillah, minggu ini New York tidak sedingin minggu lalu, walaupun secara temperatur masih di kisaran 6, 4, masih lumayan dingin. Tapi dibandingkan minggu lalu yang minus, ini jauh lebih baik. Artinya kalau kita berjalan di luar, sudah sedikit lumayan dibandingkan minggu lalu. Baik, di episode kali ini, kami ingin sedikit flashback atau melihat perjalanan timnas selama mengikuti Piala Asia di Qatar. Tapi sebelumnya saya harus tetap menyapa dulu partner saya Zizi. Halo Zizi, apa kabar di Jakarta? Semoga tetap sehat ya. Kabar saya selalu baik, Hassani. Selama kuota internet cukup, kabar saya akan selalu baik. Hassani, adakah nobar timnas Indonesia melawan Jepang di New York? Baik Zizi, tidak ada nobar di New York. Yang ada saya nonton sendiri. Tapi masih syukur saya bisa nonton. Awalnya saya berpikir tidak ada tayangan Piala Asia ini di New York, tapi ternyata ada. Maka saya bisa mengikuti pertandingan-pertandingan Piala Asia, termasuk pertandingan Indonesia. Baik. Ada 3 pertandingan di babak grup yang kita sudah lewatin dan kenyataannya kita merebut 3 poin yang akhirnya kita berada di babak berikutnya, di babak 16 besar. Oke, saya tidak membahas babak 16 besar karena ini episode agak sedikit tidak pas durasinya dengan pertandingan kita menghadapi Australia. Tapi kita ingin melihat secara overall perjalanan timnas dalam masa mengikuti Piala Asia. Oke, di pertandingan pertama melawan Irak, yang dimana skenario yang diinginkan oleh seluruh penggemar timnas, kita bisa merebut poin, paling tidak 1 poin melawan Irak. Kenapa? Perhitungan kita dari 3 lawan kita di grup Piala Asia ini, Jepang kita anggap yang terbaik. Maka kita lepas. Lalu kita rebut poin dengan Vietnam dan kita rebut poin dengan Irak. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita lihat dari hasil ball position, Irak menguasai hampir 65%. Dan Indonesia 35%. Not bad, karena itu hasil statistik. Tapi kalau kita lihat permainan diberikan oleh anak-anak selama dalam pertandingan melawan Irak, ini boleh dikatakan cukup bagus. Artinya kita, walaupun kita lihat permainan Irak di atas kita sedikit, tapi kita tidak istilahnya kalah total. Tetap ada perlawanan yang diberikan oleh timnas. Contoh, salah satunya waktu kita membuat gol di menit 37, itu bukan gol, istilahnya gol terjadi karena kesalahan dari pihak Irak, tapi itu adalah sebuah hasil build up yang dilakukan oleh pemain-pemain kita dari sebuah permainan kaki ke kaki, yang akhirnya bola itu ada di kakinya Yakub Sayuri, melewati 1 pemain, memberi bola crossing,
akhirnya diselesaikan oleh Marcelino dengan cukup baik. Dan ini diakui sebuah sebuah build up yang artinya berkelas. Nah, oleh karena itu, apa yang selama di Indonesia lakukan di game pertama itu, walaupun di ujungnya kita menerima kekalahan 1-3, namun di situ kita bisa melihat ada peningkatan. Apalagi sebelumnya di uji coba kita seakan kalah total dengan Libya dan Iran. Walaupun tetap hasilnya kalah, cuma ada nilai plus yang menurut saya apa yang dibuat oleh timnas. Nah, lalu kita kalau lihat di game kedua lawan Vietnam, di sana di babak pertama khususnya kita menguasai pertandingan. Nah, ini beda kelasnya. Kalau tadi pertandingan pertama lawan Irak memang pemain Irak itu kelihatan di atas kita, dengan Vietnam boleh dikatakan kita berimbang. Nah, apalagi selama ini Indonesia belum pernah menang lawan Vietnam. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan permainan dari kaki ke kaki yang menurut saya cukup luar biasa, build up yang dilakukan oleh pemain Indonesia juga cukup baik. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang juga sudah berkurang ya. Tidak seperti lawan Irak masih ada kesalahan-kesalahan itu. Tapi kali ini Indonesia telah memperlihatkan permainan yang luar biasa. Di babak pertama khususnya Indonesia memperlihatkan kelasnya, mereka pantas meraih 3 poin dari Vietnam. Ya. Di babak kedua memang Indonesia sudah bermain ingin mempertahankan keunggulan 1-0. Jadi memang sedikit bermain yang tidak di babak pertama. Tapi yaitu salah satu strategi kita untuk mempertahankan keunggulan kita. Dan Vietnam pun kewalahan menghadapi pertahanan Indonesia yang menurut saya cukup baik dilakukan oleh anak-anak. Karena kita lihat di bawah dengan Justin Hubner, dengan Jordi Amat, dan Sandy Walsh, yang kebetulan Sandy Walsh waktu lawan Irak belum dipasang. Kelihatan benar waktu lawan Vietnam, dengan kehadiran Sandy Walsh, ini sangat membantu pertahanan Indonesia. Nah itu dengan dibantu Asnawi dan Pratama, maka tim Vietnam agak susah masuk ke pertahanan kita. Nah inilah hasilnya, akhirnya kita bisa merebut 3 poin. Nah lalu kita lihat ke pertandingan ketiga melawan Jepang. Karena kita kalah lawan Irak, lalu kita menang lawan Vietnam, masih belum safe untuk menuju ke babak berikutnya, maka saat itu banyak orang mengharapkan kita bisa menahan Jepang. Ya, itu namanya keinginan. Tapi begitu kita lihat pertandingan melawan Jepang, dan harus kita akui, Jepang memang di atas kita. Di situ saya sempat mengatakan, semangat saja ternyata nggak cukup. Yang kita butuhkan juga skill. Karena skill Jepang di atas kita. Itu harus kita akui. Tapi ini diakui oleh pemain Jepang, diakui oleh pelatih Jepang. Ternyata Indonesia tidak menerapkan football negatif dengan bertahan total. Kita tetap bisa bermain dengan sepak bola yang terbuka, artinya dengan permainan kaki ke kaki. Sedikit ada yang ingin membuat build up, tapi memang selalu kalah. Karena mungkin salah satunya di saat blunder yang dilakukan oleh Jordi Amat di menit ke-6, itu membuat semangat atau strategi dari tim Indonesia sedikit terganggu. Namun itu membuat motivasi kepada Jepang yang akhirnya mereka bertekad harus menang karena mereka kalah dengan Irak. Kalau mereka tidak bisa merebut poin dengan Indonesia, maka ini membuat Jepang berbahaya. Maka pertandingan Indonesia lawan Jepang bagi Jepang ini sangat penting. Buat kita juga penting. Tapi yaitu kejadiannya karena Indonesia boleh dikatakan memang
masih di bawah Jepang. Namun kita melihat apa yang sekali lagi saya katakan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia selama mengikuti Piala Asia tidak memalukan kita. Walaupun hasilnya kita tidak bisa merebut semua kemenangan. Karena memang lawan-lawan yang kita hadapin berat semuanya. Nah, kita bersyukur kita masuk di babak ke-16. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin juga menyapa sahabat saya Zizi dengan ingin, tentunya Zizi sudah punya berita-berita atau rangkuman selama Indonesia mengikuti Piala Asia dari tahun ke tahun. Silakan Zizi. Ya Hasani, Indonesia punya sejarah panjang selama mengikuti Piala Asia. Berikut ini adalah sepak terjang Indonesia di Piala Asia. Yang pertama, Indonesia baru 5 kali merasakan putaran final Piala Asia, yakni Piala Asia tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, tahun 2007, dan tahun 2023. Yang kedua, Indonesia gagal lolos dari fase grup pada tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007. Yang ketiga, pada kesempatan pertamanya di 1996, Indonesia menjadi juru kunci grup A. Indonesia hanya mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Skuad Garuda harus takluk 2-4 dari Korea Selatan, kalah 0-2 dari Uni Emirat Arab, dan bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Selanjutnya, hasil yang serupa diraih skuad Garuda pada edisi tahun 2000. Indonesia menjadi juru kunci setelah kalah 0-4 dari Cina, 0-3 dari Korea Selatan, dan bermain imbang melawan Kuwait dengan skor kacamata. Di tahun 2004, prestasi Indonesia sedikit lebih baik Hasani. Indonesia untuk pertama kalinya meraih kemenangan di Piala Asia dengan mengalahkan Qatar 2-1. Namun setelahnya, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina 5-0 dan Bahrain 3-1. Hasil ini tetap membuat Indonesia gagal lolos dari fase grup karena bertengger di peringkat ketiga Hasani. Pada edisi Piala Asia 2007, Indonesia juga hanya finish di peringkat ketiga dan gagal lolos babak fase grup. Indonesia berhasil mengumpulkan 3 poin setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1. Namun, mereka tumbang di tangan Arab Saudi dan Korea Selatan dengan skor masing-masing 1-2 dan 0-1. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan di Piala Asia, Indonesia lolos dari fase grup pada Piala Asia 2023 Hasani. Baik, terima kasih Zizi. Saya sedikit ingin masuk ini ingin membaca komen-komen dari para netizen terhadap perjalanan tim Indonesia selama di Piala Asia. Ada yang mengatakan nih dari Hardi, saya baca. Bangga dengan timnas Indonesia, berhadapan dengan tim terbaik Asia, bisa mengimbangi bahkan bisa mencetak gol dengan skuad termuda. Semoga semakin berkembang ke depannya. Bravo timnas Indonesia. Dari Hardi. Ya. Ini pendapat dari netizen. Lalu ada dari namanya siapa ini? Surya Pras. Fondasi yang sudah lama. Bangga Pak, tim ini terus berkembang, jangan sampai dirusak. Oke. Ini ada dari Ana Muslim. Lawan Irak sama Vietnam kita bisa ngimbangin, tapi lawan Jepang mereka unggul segalanya. Realistis, nggak perlu dihujat. Masih oke, nggak dibantai 10-0. Ya ini pendapat penggemar timnas, harus kita appreciate. Arya Suryawinata, bangga timnas. Nah. Lalu dari Rojen Andi Saputra, good job, terima kasih para punggawa Garuda beserta staff dan head coach, kalian sudah memberikan yang terbaik. Ada juga, walaupun kalah kami bangga akan perjuangan kalian tidak kendor, kalian tetap fight dan terus berlari. Itulah komentar-komentar daripada netizen yang saya anggap semua sangat positif. Ya, ada yang tidak juga yang kecewa, ada juga yang tidak
istilah tidak happy, ya sah-sah saja. Namanya kan juga ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra. Ya itulah sebuah tim, ataupun boleh dikatakan ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang tadi kalau kita lihat netizen yang kebetulan masuk ke IG saya, semua menyatakan positif, bangga, dan dianggap ini sebuah proses yang bagus, di mana memang harus kita akui Timnas termasuk salah satu tim yang termuda dari peserta semua di Piala Asia. Jadi apa istilahnya, proses yang coba dilakukan oleh Indonesia, mudah-mudahan ini buat long term. Jadi kalau hari ini kita belum bisa menjadi sebuah tim yang top level, bisa kalahin ke Irak, bisa ngimbangin Jepang, ya dengan kita bisa menang atas Vietnam aja menurut saya sudah kemajuan luar biasa. Jadi tetap saya harus berterima kasih karena ada yang mengatakan, oh Indonesia masuk ke babak 16 karena bantuan orang lain. Tidak. Indonesia masuk ke babak 16 karena dengan perjuangan sendiri, dengan merebut poin, menang atas Vietnam. Ya. Bisa saja kalau Indonesia berada di grup lain yang lawannya mungkin lebih tidak seperti Irak dan Jepang, mungkin kita bisa merebut poin 6 ya, atau bisa juara pool. Jadi ya namanya juga kemungkinan bisa saja ya. Kalau orang mengatakan wah ini hadiah dari klub, dari timnas, dari tim lain, ya silakan saja. Tapi kenyataannya keinginan dari Indonesia, keinginan dari para pelatih, keinginan dari federasi untuk Indonesia bisa melaju ke babak 16 tercapai. Kita tentu appreciate ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Semoga terus perkembangan timnas ini bisa berkembang yang akhirnya kita tetap bangga sebagai penggemar melihat setiap pertandingan timnas. Oke, demikian dari saya laporan dari New York. Semoga perjalanan timnas membuat kita tetap bangga. Oke, untuk itu tetap mengikuti di Hasani Corner. Please like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan tetap bisa memberi informasi-informasi yang positif. Terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya. All About Sport.